Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bing Qianren hanya memiliki kesempatan untuk berteriak beberapa kali lagi sebelum tubuhnya dimakan oleh kumbang pemakan emas, hanya menyisakan Nas Chen Sol yang diselimuti cahaya merah, bertahan seumur hidup dengan mengendalikan 8 lencana hitam dengan panik. Satu-satunya alasan itu belum musnah adalah karena Han Li telah menginstruksikan kumbang pemakan emas untuk menahan diri. Nas Chen Sol benar-benar membatu dan mulai memohon belas kasihan, tetapi Han Li mengabaikannya dan melambaikan tangan di udara untuk menarik gelang merah ke genggamannya dari jauh. Ini tidak lain adalah gelang penyimpanan Bing Qianren. Han Li menyuntikkan rasa spiritualnya ke dalam gelang, di mana alisnya sedikit berkerut. Memang ada harta karun di sana, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan 3 batu bata suci. Rekan Taois, aku akan memberimu batu bata suci jika kamu melepaskanku. Nas Chen Sol Bing Qianren berteriak putus asa. Kamu tidak berpikir aku bisa menemukan sendiri ketiga batu bata suci itu? Han Li terkekeh dingin saat dia berbalik ke arah Nas Chen Sol dengan cahaya biru melintas di matanya. Begitu suaranya terdengar, Gold Devouring Beetles segera beraksi lagi dan berkumpul menuju Nas Chen Sol. Kedelapan lencana hitam memang cukup dalam, tetapi mereka bukan tandingan kumbang pemakan emas dewasa dan langsung dihancurkan. Nas Chen Sol kemudian dilahap di tengah tangisan kesedihan, dan ketika kumbang terbang kembali, 3 batu bata tembus cahaya terungkap. Jadi dia menyembunyikan batu bata suci ini di Nas Chen Sol-nya. Jika aku tidak menggunakan mata rohku untuk memeriksa Nas Chen Sol, aku akan tertipu olehnya, gumam Han Li saat senyum tipis muncul di wajahnya, menghadapi. Dia kemudian mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang membawa ketiga batu bata itu kembali padanya. Tidak hanya 4 batu bata suci berisi semua seni kultivasi yang digunakan oleh leluhur suci, mereka juga berisi peta ke 1 set harta rahasia, jadi dia tentu saja tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, semburan ledakan tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan mereka semakin keras dan keras. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia berbalik, di mana dia disambut oleh pemandangan Pak Tua Yang dan Raja Iblis Jin Hu melawan kuali ungu raksasa beberapa ratus kaki jauhnya. Kuali telah melepaskan beberapa rune besar, yang, pada gilirannya, melepaskan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan lapisan cahaya ungu telah benar-benar mengelilingi kedua Raja Iblis itu. Kuali itu tidak lain adalah kuali kata ungu, dan Han Li telah melepaskannya saat merawat Bing Qianren. Pak Tua Yang dan Raja Iblis Jin Hu telah mencoba melarikan diri selama pertempuran Han Li dengan Bing Qianren, tetapi mereka terjebak oleh kuali kata ungu. Keduanya berjuang dengan sekuat tenaga, dengan salah satu dari mereka melepaskan Wims api hijau yang kuat, sementara yang lain mengangkat labu emasnya, melepaskan bola cahaya keemasan yang menyilaukan yang berputar di sekitar tubuhnya. Namun, rune kuno yang terbang keluar dari kuali kata ungu dijiwai dengan kekuatan yang tak terduga, dan mereka membatalkan semua serangan lawan sambil membentuk lapisan batasan di area terdekat yang membuat kedua iblis tidak mungkin melarikan diri. Ekspresi senang muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Seperti yang diharapkan dari harta karun surgawi yang tidak lengkap, hanya kuali kata ungu saja yang mampu menjebak 2 Raja Iblis tahap integrasi tubuh dengan mudah. Selain itu, jika dia mengendalikan harta itu secara langsung, itu akan menjadi 2 kali lebih kuat dari saat ini. Pak Tua Yang dan Raja Iblis Jin Hu secara alami telah menyaksikan kemenangan telak Han Li atas Bing Qianren, dan hati mereka langsung tenggelam sekarang setelah dia mengalihkan perhatiannya ke arahnya. Mereka tidak naif untuk berpikir bahwa Han Li akan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi, dan dia begitu kuat sehingga tidak bisa untuk menentangnya. Kakak Jin, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pak Tua Yang berteriak. Setelah itu,
Sekitar selusin alat iblis kelas atas meletus dari tubuhnya di tengah semburan api hijau, dan semuanya meledak bersamaan. Serangkaian dentuman yang menghancurkan bumi terdengar, dan fluktuasi energi yang kuat dari harta iblis yang meledak memaksa kembali semua batasan di dekatnya. Pak Tua yang segera merasakan tubuhnya sendiri menjadi lebih ringan secara signifikan, dan dia melarikan diri sebagai seberkas cahaya hijau. Devilish Lord Jinhu juga mengertakkan gigi dan beraksi. Lengannya bergetar, dan labu emas raksasa yang dia pegang tiba-tiba berubah menjadi proyeksi kirin emas yang berkilauan di tengah dentuman tumpul. Proyeksi kirin membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan api keemasan yang menakutkan yang meleleh melalui batasan yang dibuat oleh kuali kata ungu. Setelah itu, Raja Iblis Jinhu tersapu oleh proyeksi kirin dan juga melarikan diri dari tempat kejadian. Oh, aku bisa merasakan aura kirin atribut api dari harta karun itu agak menarik, gumam Han Li dengan sedikit keterkejutan di matanya, dan dia segera membuat segel tangan sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara. Kawanan kumbang pemakan emas langsung berkumpul untuk membentuk pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, sebelum berangkat mengejar Pak Tua Yang. Pada saat yang sama, Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara lagi, melepaskan proyeksi pedang biru yang membelah proyeksi kirin menjadi dua bersama dengan Raja Iblis Jinhu. Devilish Lord Jinhu melepaskan lolongan kesedihan, tetapi segera membuat segel tangan, di mana esensi darah yang mengalir keluar dari tubuhnya menyatu ke dalam proyeksi sebagai awan kabut darah. Proyeksi kirin yang telah terpotong secara instan beregenerasi sebelum terbang bersama Devilish Lord Jinhu lagi. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia berteriak, "Keluar!" Sebuah kabur emas keluar dari tubuhnya sebelum mendarat di tanah, menampakkan dirinya sebagai binatang emas kecil. "Ayo, aku yakin hartanya akan berguna untukmu," Han Li menginstruksikan. "Terima kasih, Tuan." Harta miliknya itu sepertinya mengandung beberapa tulang roh kirin api, jadi itu memang akan sangat bermanfaat bagiku, jawab macan tutul kirin dengan suara gembira. Itu kemudian membengkak menjadi sekitar 10 kali ukuran aslinya dalam sekejap sebelum bergegas mengejar. Dengan kecepatan dan kekuatan Leopard Kirin Beast, tidak akan ada masalah merawat Raja Iblis yang terluka. Dalam sekejap mata, 4 seberkas cahaya menghilang ke udara tipis sambil meluncur menuju dua arah yang berbeda. Adapun Han Li sendiri, dia turun ke atas batu raksasa di bawah dan mulai bermeditasi. Sekitar 15 menit kemudian, ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia membuka kembali matanya, tepat pada waktunya untuk melihat segerombolan kumbang pemakan emas berlari kembali ke arahnya dari kejauhan. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah segerombolan kumbang, di mana senyum tipis muncul di wajahnya, dan segerombolan itu bubar sebelum semua kumbang terbang kembali ke lengan bajunya sebagai bunga emas. Segera setelah itu, raungan terdengar ke arah lain, dan binatang macan tutul kirin juga kembali. Setelah hanya beberapa kedipan, ia muncul tepat di atas Han Li, lalu berubah menjadi seorang gadis kecil menggemaskan, dan wajahnya pucat pasi saat dia buru-buru berkata, "Tuan, kita harus lari." "Apa yang terjadi? Apakah kamu membiarkan tuan jahat itu pergi?" Han Li agak kaget mendengar ini. "Tidak, aku sudah membunuh orang itu, tapi ada gelombang binatang." "Tidak, bukan gelombang binatang, itu gelombang serangga. Ada banyak sekali serangga jahat yang datang ke sini." Gadis kecil itu berkata dengan ngeri saat dia dengan panik melambaikan tangan kecilnya. "Pasang serangga." Hati Han Li tersentak setelah mendengar ini, dan dia segera mengalihkan pandangannya ke arah dari mana Leopard Kirin Beast baru saja kembali, hanya untuk menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang salah. Han Li agak bingung dengan ini, namun saat dia akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada Leopard Kirin Beast, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Langit yang jauh tiba-tiba meredup, dan garis hijau muncul sebelum langsung menjadi lebih tebal,
melonjak ke arah Han Li sebagai hamparan kabut hijau yang luas. Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia segera melepaskan kekuatan spiritualnya saat cahaya biru melintas di matanya. Kabut buram dan tidak jelas segera menjadi lebih jelas di matanya, dan dia bisa melihat binatang iblis kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Hewan-hewan ini memiliki tubuh kupu-kupu dan kepala singa dengan bulu kekuning-kuningan di sekujur tubuh mereka, dan mata yang semerah darah. Binatang ekor kupu-kupu. Mengapa mereka muncul di sini? Apakah ini gelombang serangga yang Anda maksud? Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit mereda. Butterfly Tail Beast memiliki racun mematikan yang merupakan ancaman besar bahkan bagi makhluk tahap integrasi tubuh rata-rata, tetapi dia telah mengolah tubuh racun segudang caotik, memberinya kekebalan terhadap semua racun, jadi dia tidak perlu takut. Bukan mereka, di belakang mereka. Gadis kecil itu berteriak sambil terus melambaikan tangannya dengan panik. Di belakang mereka, Han Li sedikit goyah saat dia mengintip ke kejauhan di luar kabut hijau, di mana ekspresinya berubah drastis. Awan ungu muncul di balik kabut ungu, dan pada awalnya, ukurannya hanya beberapa kilometer. Namun, mengikuti rentang hanya beberapa nafas, itu telah menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan tidak ada akhir yang terlihat. Segera setelah kabut hijau bersentuhan dengan awan ungu, suara mendesis tajam terdengar, dan puluhan ribu anggota tubuh Butterfly Tail Beast yang terpotong-potong langsung menghujani kabut hijau, sementara anggota tubuh serangga tipis dan tajam yang panjangnya sekitar sumpit jatuh dari awan ungu. Itu adalah semut iblis pemakan. Han Li segera menarik napas tajam saat melihat serangga jahat berbentuk sumpit, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Kita harus kembali ke kota, teriak Han Li saat cahaya spiritual melintas dari tubuhnya, dan dia terbang langsung menuju Blood Crow City sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kedipan, dia sudah menempuh jarak lebih dari 1000 kaki. Gadis kecil itu buru-buru kembali ke bentuk binatangnya dan dengan cepat mengejar Han Li sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Gelombang serangga yang mendekat bergerak sangat cepat, tetapi Han Li dapat langsung meninggalkannya saat dia terbang secepat mungkin. Anehnya, setelah awan ungu benar-benar melahap kabut hijau, ia mundur seperti air surut dan menghilang dalam sekejap mata. Han Li tidak ada untuk melihat ini, dan dia terus terbang kembali ke kota dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia menilai informasi yang telah dia baca tentang Devouring Devilitions, dan ekspresinya semakin gelap. Apa yang terjadi di tempat ini? Pertama, ini adalah pasang kupu-kupu, dan sekarang, bahkan ada gelombang semut iblis yang memangsa. Gelombang semut iblis yang memangsa adalah salah satu bencana yang paling menghancurkan dari alam iblis Penatua, itu adalah kekuatan tak terbendung dari alam. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung saat dia terbang dengan cepat di udara. Hanya satu semut iblis pemakan yang hanya sekuat pembudidaya kondensasi Qi, tetapi begitu mereka membentuk gelombang semut, mereka benar-benar tak terbendung karena jumlah mereka yang banyak dan kemampuan bawaan untuk melahap kekuatan spiritual dan Qi jahat. Dikatakan bahwa tidak ada yang dapat bertahan hidup setelah gelombang semut seperti itu, dan kemanapun mereka pergi, kematian dan kehancuran pasti akan mengikuti. The Butterfly Tail Beast sudah sangat menakutkan, tapi itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Devouring Devilitions Tide. Dikatakan bahwa bahkan ada preseden leluhur suci yang terjebak dalam arus semut seperti itu sebelum menghabiskan semua kekuatan sihir mereka dan pada akhirnya dilahap. Han Li sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tapi ini adalah sesuatu yang pasti ingin dia hindari dengan segala cara. Tepat pada saat ini, tembok kota raksasa Blood Crow City memasuki bidang pandangnya di kejauhan, tetapi hatinya langsung tenggelam. Pada saat ini, Blood Crow City telah dikelilingi oleh gerombolan monster dengan ukuran berbeda, dan jumlahnya jutaan. Binatang iblis ini memiliki aura dengan tingkat kekuatan yang berbeda,
tetapi yang paling kuat di antara mereka melepaskan tekanan spiritual yang tidak kalah kuat dari para Raja Iblis. Apa yang sangat aneh adalah bahwa alih-alih menyerang Bloodcrow City, semua binatang iblis berkumpul bersama dalam gerombolan sambil dengan panik memeriksa sekeliling mereka dan melepaskan geraman gelisah sesekali. Banyak makhluk jahat telah berkumpul di atas tembok kota, di antaranya adalah penjaga kota, tetapi kebanyakan dari mereka adalah penduduk jahat biasa. Mereka sama sekali tidak mengindahkan binatang buas di luar batasan, tetapi mereka juga menatap tajam ke kejauhan dengan ekspresi ngeri, seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan akan segera muncul. Mungkinkah makhluk jahat di kota sudah mengetahui gelombang semut iblis yang menyerang? Sebuah pikiran segera terlintas di benak Han Li setelah melihat ini. Dengan kecepatan luar biasa Han Li, hanya butuh beberapa saat baginya untuk terbang di atas gerombolan binatang buas sebelum melewati batasan tanpa ada upaya untuk menyamarkan dirinya. Pembatasan benar-benar tidak dapat mencegahnya masuk, dan makhluk jahat di tembok kota agak terkejut melihat ini, tetapi dalam situasi saat ini, tidak ada yang peduli untuk mencoba dan menghentikannya. Dengan demikian, Han Li terbang menuju pusat kota sebagai seberkas cahaya biru. Pada titik ini, Bloodcrow City telah jatuh ke dalam kekacauan total, dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara, dengan jelas menunjukkan bahwa pembatasan penerbangan telah dicabut. Banyak makhluk jahat berkumpul berkelompok di dalam kota, dan mereka semua berdiskusi dengan ekspresi muram. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan seberkas cahaya kuning melesat dalam sekejap. Han Li sedikit goyah sebelum menangkap seberkas cahaya kuning, dan itu segera meledak menjadi semburan api sementara suara patriar keluarga panjang ditransmisikan ke telinganya. Itu hanya pesan singkat, tapi ekspresi Han Li bergerak setelah mendengarnya, dan dia langsung terbang menuju sudut tertentu kota. Beberapa saat kemudian, Han Li mendarat di halaman yang tampak biasa, dan patriar keluarga Long, wanita dari keluarga Ye, pria dari keluarga Lin, dan penatua Hui sudah menunggu di sana, tetapi makhluk roh tidak ada di manapun dilihat. Syukurlah kamu ada di sini, rekan Daois Han. Jika kamu datang lebih lambat, kemungkinan besar kami harus pergi tanpamu, kata patriar keluarga Long dengan suara gembira. Apa yang terjadi? Apakah karena semut iblis pemakan itu? Jika demikian, tidak perlu panik, dengan kecepatan kita seharusnya bisa lolos tanpa masalah, kata Han Li. Masalahnya adalah bahwa Devouring Devilation telah muncul di sekitar Bloodcrow City di semua sisi, dan semua orang di kota tahu bahwa binatang iblis di luar telah terpojok di sini oleh gelombang semut. Seluruh area dalam radius puluhan ribu kilometer sudah dikelilingi oleh gelombang semut, bahkan dengan kekuatan kita harus mengambil risiko besar jika kita ingin melarikan diri, desa patriar keluarga Long. Jadi daerah terdekat ini sudah benar-benar dikelilingi oleh gelombang semut. Pantas saja makhluk jahat dan binatang buas itu bisa hidup berdampingan secara harmonis. Kalau begitu, kita harus segera melarikan diri. Begitu Ratu Semut muncul, Bloodcrow City akan benar-benar dikuasai, dan hampir tidak mungkin untuk melarikan diri, kata Han Li dengan sikap muram. Aku sadar akan hal itu, tapi sebelum kita pergi, ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Untuk mencegah gelombang semut memusatkan perhatian dan membuat kelompok kita kewalahan, kita tidak punya pilihan selain berpisah dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Dengan betapa menakutkannya semut iblis ini, kemungkinan besar kita hanya akan mencapai keselamatan sejati begitu kita melarikan diri ke dataran. Datarannya sangat luas, jadi akan sangat sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Dengan demikian, tempat berikutnya kita berkumpul sesuka hati di Illusion Night City, yang terletak tepat di depan gurun Illusion Hall. Jika kita bisa keluar dari gelombang semut, segera pergi ke kota. Begitu kita sampai di sana,
kita bisa mendiskusikan hal-hal mengenai kadal iblis berkaki 8 dan gurun Illusion Hall lebih jauh, kata Patriark Keluarga Panjang. Bagaimana jika kita tertunda atau terjebak di suatu tempat dan tidak dapat mencapai Illusion Night City? Kita tidak bisa hanya mengharapkan mereka yang sampai di sana lebih awal untuk terus menunggu tanpa batas, pria dari keluarga Lin bertanya dengan alis berkerut. Yakinlah, aku telah mempertimbangkan itu juga, dan aku telah memutuskan bahwa kita akan berkumpul di Illusion Night City pada hari yang sama 2 tahun kemudian. Terlepas dari berapa banyak orang yang sampai di sana saat itu, kita akan berangkat dengan benar pergi. Adapun tempat pertemuan yang tepat, kami akan menjadikannya penginapan terbesar di Illusion Night City, jawab Patriark Keluarga Long. 2 tahun sudah cukup selama kita tidak menemui kesulitan yang berlebihan di sepanjang jalan, aku tidak keberatan, Han Li setuju dengan anggukan setelah beberapa saat merenung. Ngomong-ngomong, di mana rekan Daois 1000 musim gugur dan yang lainnya? Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Han Li bertanya. Terlihat aneh muncul di wajah semua orang setelah mendengar ini. Rekan Daois dari ras roh sudah pergi 2 hari yang lalu. Ini adalah slip giok yang ditinggalkan oleh rekan Daois Tousan Autumn. Lihat sendiri, wanita dari keluarga Ye menjelaskan sambil melemparkan slip giok putih ke arah Han Li. Senyum masam muncul di wajah Patriark Keluarga Long setelah mendengar ini. Begitukah? Coba saya lihat, kata Han Li sambil menangkap batu giok sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Setelah rentang beberapa napas saja, alis Han Li sedikit berkerut saat dia menarik indera spiritualnya. Jadi rekan Daois Tousan Autumn dan yang lainnya tiba-tiba harus pergi untuk mengurus masalah mendesak. Mereka juga telah mengatur untuk bersatu kembali dengan kita di Illusion Night City, jadi tidak ada masalah di sana. Memang, aku tidak tahu apa masalah yang mendesak ini, tapi itu pasti masalah yang sangat penting bagi mereka untuk pergi dengan tergesa-gesa dan terpisah dari kita. Makhluk roh tidak kalah kuat dari kita, jadi kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Nah, mari kita tidak menunda lebih jauh, banyak makhluk jahat sudah mulai melarikan diri dari Blood Crow City, kata Patriark Keluarga Long dengan suara muram saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia segera melepaskan rasa spiritualnya ke segala arah. Benar saja, ribuan makhluk iblis tingkat tinggi telah berpencar menjadi sekitar selusin kelompok dan berangkat dari Blood Crow City, berjalan cepat menuju dataran di kejauhan. Akibatnya, makhluk jahat yang tersisa di kota menjadi semakin gelisah, dan makhluk jahat tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar kota ke segala arah.